Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1711. Artinya, diriwayatkan dari Abu Zumail, dia berkata, aku diberitahu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, kaum muslimin tidak menghargai dan tidak memberikan kedudukan kepada Abu Sufyan. Lalu dia katakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, berikanlah 3 hal kepadaku. Nabi SAW menjawab, ya. Kata Abu Sufyan, aku memiliki seorang putri yang paling baik dan paling cantik di negeri Arab, yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku ingin mengawinkan Anda dengannya. Nabi SAW menjawab, ya. Kata Abu Sufyan selanjutnya, aku harap Anda menjadikan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai penulis yang mendampingi Anda. Rasulullah SAW menjawab, ya. Kata Abu Sufyan selanjutnya, aku harap Anda menugaskanku untuk bertempur melawan orang-orang kafir, sebagaimana dulu sebelum masuk Islam aku memerangi orang-orang Islam. Nabi SAW menjawab, ya. Kata Abu Zumail, seandainya Abu Sufyan tidak meminta hal tersebut dari Nabi SAW, tentu beliau tidak akan memberikannya. Karena Nabi SAW memang tidak pernah menjawab selain iya apabila beliau dimintai sesuatu. Hadis Muslim nomor 1712. Artinya, diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW bertempur, lalu Allah memberi beliau kemenangan dengan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat beliau, adakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, iya, si fulan, dan si fulan, dan si fulan. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, iya, si fulan, dan si fulan, dan si fulan. Beliau bertanya lagi, apakah kalian seseorang? Mereka menjawab, tidak. Kata beliau, tapi aku kehilangan Julaibib, carilah dia. Julaibib dicari di tengah korban pertempuran. Lalu mereka menemukannya di sebelah 7 orang kafir yang telah dibunuh oleh Julaibib. Yang kemudian orang-orang kafir membunuh Julaibib. Lalu Nabi SAW mendatangi mayat Julaibib dan berdiri di atasnya. Kemudian beliau mengatakan, Julaibib telah membunuh 7 orang kafir. Lalu mereka membunuhnya. Julaibib termasuk kelompokku dan aku termasuk kelompoknya 2 kali. Kata Abu Barzah, Rasulullah SAW meletakkan mayat Julaibib di atas kedua lengan beliau. Tidak ada alas tidur bagi Julaibib kecuali kedua tangan, kedua lengan Nabi SAW. Lalu digalilah kubur untuknya, kemudian dia dikuburkan. Dan Rasulullah SAW tidak menyuruh memandikannya. Hadis nomor 1713. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat di dekat Hasan yang sedang melantunkan syair di masjid. Lalu Umar menegurnya dengan pandangan mata. Kemudian Hasan mengatakan, "Dulu aku pernah melantunkan syair ketika itu di dalam masjid. Ada orang yang lebih baik dari kamu, yaitu Rasulullah SAW." Lalu Hasan menoleh ke Abu Hurairah. Kata Hasan, "Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Pernahkah kau mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, balaslah syair orang-orang kafir untuk membelaku. Ya Allah, dukunglah Hasan dengan Jibril." Abu Hurairah menjawab, "Ya, pernah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3212. Hadis Muslim nomor 1714 diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Sabit, hinakanlah orang-orang kafir dengan syairmu, sesungguhnya Jibril bersamamu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3213. Hadis Muslim nomor 1715 diriwayatkan dari Masruq, dia berkata, "Aku pernah bertemu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu di situ ada Hasan bin Sabit sedang melantunkan beberapa bait syair yang memuji Aisyah. Antara lain, kaulah perempuan suci, hidup tenang tanpa ragu. Pagi-pagi kau merasa lapar karena hanya makan daging dagu." Maksudnya hewan. Aisyah menjawab, "Tapi kamu tidak demikian." Kata Masruq, "Aku tanyakan kepada Aisyah, mengapa kau izinkan Hasan bin Sabit masuk rumahmu? Padahal Allah telah berfirman yang artinya, dan orang yang berandil besar dalam memfitnah Aisyah, maka dia akan memperoleh azab yang besar." Surat An-Nur ayat 11. Aisyah menjawab, "Azab apalagi yang lebih pedih daripada kebutaan?" Kata Aisyah, "Hasan bin Sabit kan berjasa dalam membela Rasulullah SAW dengan melontarkan syair-syair hinaan kepada orang-orang kafir." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4146. Hadis Muslim nomor 1716. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hinakanlah orang-orang kafir Quraisy dengan syair, karena demikian itu lebih pedih daripada bidikan panah." Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Ibnu Rawahah untuk menyampaikan pesan beliau, "Hinakanlah orang-orang kafir Quraisy dengan syairmu." Maka Ibnu Rahawah menghinakan mereka dengan syairnya. Tetapi Rasulullah SAW belum puas. Lalu Nabi SAW mengirim utusan kepada Ka'ab bin Malik. Lalu Nabi SAW mengutus utusan kepada Hasan bin Sabit. Ketika Hasan bin Sabit menemui Rasulullah SAW, dia katakan kepada beliau, "Sekarang Anda mengirim utusan kepada singa ini yang mengepak-epakkan ekornya lalu menjulurkan dan menggerak-gerakkan lidahnya." Kata Hasan selanjutnya, "Demi Allah yang telah
mengutus Anda dengan kebenaran. Sungguh aku akan menyayat-nyayat orang-orang kafir Quraisy dengan sairku bagai sayatan kulit. Kata Rasulullah SAW, janganlah kau terburu-buru karena Abu Bakar lebih tahu tentang nasab orang-orang Quraisy dan nasabku juga ada pada kaum Quraisy, sehingga silsilah nasabku kau ketahui. Hasan bin Sabit mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan, "Ya Rasulullah, nasab Anda sudah aku ketahui silsilahnya. Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, sungguh aku akan mencabut Anda dari kelompok mereka, sebagaimana tercabutnya sebutir gandum dari adonan." Kata Aisyah, lalu aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Sabit, sesungguhnya Jibril senantiasa mendukungmu selama kamu menghinakan orang-orang kafir dengan syairnya untuk membela Allah dan Rasulnya. Kata Aisyah, Hasan bin Sabit melontarkan syair-syair hinaan kepada orang-orang kafir Quraisy dengan sangat memuaskan dan dia juga puas. Kata Hasan bin Sabit dalam syairnya, "Kau hina Muhammad lalu aku membalasmu. Dan dengan itu maka aku raih pahala dari sisi Allah. Kau hina Muhammad yang baik dan tulus, utusan Allah yang tak pernah ingkar janji. Ayahku, nenekku, dan kehormatanku aku persembahkan demi kehormatan Muhammad dari seranganmu. Aku pacu kudaku yang tak terkejar olehmu, menerjang musuh dan terus mendaki. Pasukan berkuda kami melejit ke atas bukit. Dengan menyanding anak panah yang siap diluncurkan, kuda-kuda kami terus berlari dengan panji-panji yang ditata oleh para wanita. Tantanganmu pasti kami hadapi. Sampai kemenangan di tangan kami. Jika tidak, maka tunggulah saat pertempuran yang Allah akan memberikan kejayaan kepada orang yang dikehendakinya. Allah berfirman, telah aku utus orang hamba yang menyampaikan kebenaran tanpa sembunyi. Allah berfirman, telah aku siapkan bala bantuan, yaitu pasukan Ansar yang merindukan musuh. Setiap hari kami siap menghadapi cacian, pertempuran, atau hinaan. Hinaan, pujianmu, dan pertolonganmu kepada Rasulullah, semua itu bagi beliau tiada artinya. Jibril yang diutus oleh Allah untuk membantu kami, dialah Ruhul Kudus yang tak tertandingi. Hadis Muslim nomor 1718. Diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, dia berkata, semenjak aku masuk Islam, Nabi SAW tidak pernah menolakku untuk bertamu ke rumah beliau, dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihatku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3035. Hadis Muslim nomor 1718. Artinya, diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu. Dia berkata, semenjak aku masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menolakku untuk bertamu ke rumah beliau, dan beliau selalu tersenyum setiap melihatku. Selanjutnya, hadis 19, maksudnya 17-18, diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, hai Jarir, pimpinlah pasukanku ke Zil Halasyah, suatu tempat ibadah orang-orang Khatsam yang disebut Ka'bah Yamaniyah. Kata Jarir, aku berangkat dengan membawa 150 personel pasukan berkuda, padahal aku sebelumnya tidak terbiasa berkuda. Lalu aku tuturkan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menepuk dadaku lalu berdoa, ya Allah tegarkan dia dan jadikan dia orang yang bisa membimbing dan terbimbing. Kata Jarir, pasukan kami berangkat sehingga berhasil membakar sasaran
Setelah itu Jarir mengirim seorang utusan untuk menyampaikan berita kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan ini bernama Abu Artoh. Dia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melaporkan, saya tidak menghadap Anda sebelum mengalahkan musuh, bagai onta yang berkudis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatah 5 kali lipat kepada pasukan berkuda yang penuh semangat itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3020. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي